Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal tentang lensa cembung seperti yang terlihat di layar, itu soal nomor 21 tentang lensa cembung. Namun, sebelum kita mulai membahas, jangan lupa Anda untuk melakukan subscribe agar semakin menambah gairah kepada kita semua untuk jangan lupa belajar dengan semangat, dan saya akan semakin bersemangat membagikan konten-konten pembahasan soal yang bermutu. Oke, kita mulai saja soalnya nomor 21. Sebuah lensa cembung memiliki jarak fokus 10 cm. Sebuah benda diletakkan A. 20 cm di depan lensa, B. 5 cm di depan lensa. Pertanyaannya, pada tiap kasus tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, sifat-sifat bayangan, dan yang terakhir dia minta lukiskan pembentukan bayangan. Nah, untuk membahas soal ini, mari kita lihat pembahasannya berikut. Nah, sebelum kita memulai, tolong dipahami dulu kalau untuk lensa cembung itu kan artinya lensa positif. Sehingga dari sini bisa kita buat jika fokusnya itu nanti bernilai pos, ya, fokusnya itu bernilai positif. Besarnya 10 cm. Nah, kemudian untuk menentukan letak bayangannya, ya, letak bayangan Anda dapat menggunakan rumus fokus sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ini ya. Nah, tapi saya minta Anda perhatikan, karena pada kesempatan ini saya akan menawarkan rumus cepatnya, yaitu S aksen sama dengan S dikali fokus dibagi S dikurang fokus. Ini dia. Nah, jadi dengan begitu kita tinggal memasukkan saja angka-angka yang sudah ada seperti di dalam soal tadi. Untuk bagian A katanya tadi dia 20 cm. Sudah, langsung saja 20 dikali 10, kemudian 20 kurang 10. Dah. Nah, berarti di sini kita sudah dapat kalau S aksennya itu nanti kita peroleh besarnya dia adalah 20 cm juga nih. Oke. Nah, dari sini kita dapati kalau S aksen itu bernilai positif. S aksennya bernilai positif. Ya, berarti nanti kita sudah dapat dua sifat bayangannya. Ya, dua sifat bayangannya. Yang pertama itu nanti di belakang lensa. Nah, kalau sudah di belakang lensa cembung, berarti nanti bayangannya pasti nyata. Ya, kita sudah dapat dua. Oke, kita save dulu. Nah, selanjutnya kita diminta menghitung berapa perbesarannya. Nah, untuk perbesaran bayangannya, perbesaran bayangan itu nanti bisa kita menggunakan rumus M sama dengan minus S aksen dibagi S. Di sini saya tidak menggunakan harga mutlak, ya, karena saya tidak mau Anda terlalu banyak menghafal. Anda cukup memahaminya, lalu mengerti dan bisa memberikan kesimpulan seperti apa nanti dia. Nah, sekarang kita masukkan M sama dengan min. Tadi kita peroleh S aksennya itu besarnya 20. Lalu S-nya tadi katanya juga 20. Berarti dari sini kan kita sudah dapat memperoleh hasilnya minus 1. Nah, dari sini ada dua juga sifat bayangan yang dihasilkan. Pertama, Anda tinjau tanda minusnya ini.
tanda minusnya ini itu mengartikan bayangan terbalik. Ya, bayangannya terbalik. Oke. Nah, lalu dari sini juga kita dapati kalau angkanya itu besarnya 1. Artinya M itu sama dengan 1. Sehingga di sini tidak diperbesar, tidak diperkecil, melainkan sama besar dengan bendanya, ya. Sama besar dengan bendanya. Jadi bayangan itu sama besar, ya. Nah, jadi dari sini sudah dapat 2 lagi. Tadi 2 di depan, ya. Nah, sekarang 2 lagi, berarti sudah dapat 4. Jadi Anda tidak capek-capek lagi mencari sifat bayangannya. Oke. Nah, jadi sekarang untuk bagian C-nya tinggal Anda tuliskan saja. Yang pertama ya, sifat bayangannya itu gampang ya. Yang pertama itu agak apa bahasanya. Yang pertama itu nanti di belakang. Oke, di belakang lensa cembung. Kemudian, kalau dia di belakang berarti nanti nyata. Nah, kemudian tadi dia tandanya minus berarti terbalik. Lalu tadi sama besar ya. Sama besar. Nah, seperti ini ya. Jadi mudah ya. Nah, sekarang yang terakhir, katanya lukiskan pembentukan bayangannya. Oke, kita lukiskan. Ya, kita lukiskan saja bentuknya. Berarti nanti kira-kira seperti ini dia. Ini nanti lensa cembungnya. Kita kalau menggambar, nggak perlu harus bentuknya lensa cembung. Cukup kita kasih tanda sign positif. Nah, kita misalkan fokusnya di sini. Ya, ini kita buat dia F1. Tadi nilainya 10 cm. Oke, kemudian di sini dia 2 kali fokus F1. Terus di sini kita buat F2 dan nanti di sini itu 2 F2-nya. Nah, lalu tadi bendanya itu diletakkan di 2 kali fokus persis di sini. Nah, berarti nanti kan dengan menggunakan aturan sinar istimewa pada lensa cembung, kita dapat menggambarkannya. Aturan sinar pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama ini ya akan dibelokkan menuju titik fokus. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan aturan sinar istimewa yang kedua pada lensa cembung. Nah, jadi sinar yang datang melalui titik fokus akan dibelokkan sejajar dengan sumbu utamanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti bayangan yang dihasilkan kurang lebih disinilah bayangannya. Nah, jadi kan udah ketahuan kalau dia itu bayangannya terbalik dan ukurannya sama dengan ukuran bendanya. Nah, untuk bagian B, Anda silakan dapat mencobanya sendiri agar pembelajaran kita berhasil dengan baik. Jadi nanti cara-caranya yang tadi yang pertama dapat Anda copy paste sehingga Anda bisa mendapatkan tambahan ilmu untuk bisa ke depan menyelesaikan soal-soal sejenis ya, supaya nanti kita bisa menjawab kalau ada soal-soal yang berikut-berikutnya. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.